Oke, untuk menyingkat waktu ya, sudah ada yang belum on cam di sini. Masih ada yang belum on cam, Ibu. On cam, Ibu. Iya. Apa mau langsung dimulai aja, Bu? Ya, sebaiknya on cam dulu ya. Ini soalnya saya absen dulu nih. Baik, baik. Total mahasiswanya berapa, Aura? 39 ya? 38, Bu. Oh, Di sini ada 38. satu mahasiswa, Neiska, dia lagi masih loading, Bu, Zoom-nya. 38. Ini kelas A atau kelas B? Kelas A, Ibu. Oh, kelas A. Kelas A jadwal luringnya pertemuan berapa ya, Aura ya? Pertemuan, maksudnya minggu ini itu minggu online, Bu. Kalau minggu depan Hmm. sepertinya minggu offline. Hmm. Oh iya, Ya. Bu. Kemarin itu saya dan teman-teman sempat Hmm. diskusi sebentar tentang mengenai jadwal kalkulus yang belakangan ini udah 2 kali di hari Senin ya Ibu. Karena Ibu juga bilang waktu itu hari Jumat Ibu selalu ada rapat. Nah, Hmm. terus saya dan teman-teman mengide apakah kalkulus mau dipindahkan ke hari Senin saja Bu, karena hari Senin pagi juga kelas A kosong Bu, tidak ada jadwal. Hari Senin selain kalkulus apa aja? Selain kita hari ini? Ada agama, cuman mulai dari jam 3 Bu. Oh gitu. Iya, Agamanya itu selalu online ya? iya online Bu. KUMKDK kan apa namanya masih online. Ya, jadi Iya, apa namanya kita pindahkan aja hari Senin ya, karena memang iya. setiap Jumat itu kita diundang oleh fakultas untuk workshop akreditasi ASIIN ya. Jadi itu dari pagi sampai sore baru selesai seharian setiap hari Jumat. Rata-rata hari Jumat. Nah, itu mungkin jadi waktunya nanti bentrok terus gitu ya. Iya, Ibu. Jadi dipindahkan ke hari Senin saja pukul 10 sampai 12.30 ya, Ibu. Ya, ya. Ya, baik. Ini Oke. sudah lengkap, Ibu, pesertanya. Maksudnya mahasiswanya karena satu akun tadi ada yang 2 orang. Oh gitu. Kenapa Ya, bisa begitu? Apakah di kampus mereka atau kurang tahu deh, Ibu. memang Coba lagi ini ketemu Siska gitu? dan Permas boleh dijelaskan. Saya itu Bu lagi Lagi kerja kelompok. ada PMW Bu, mau bikin PMW jadi Hmm. sekalian aja. Oh, ya. Oke. Kalau sendiri-sendiri nggak bisa ya? Baterai saya lowbat kebetulan Ibu. Oh gitu ya. Mungkin lain waktu lebih enak kalau sendiri-sendiri ya dibanding berdua kalau dengan Zoom ya. Oke, baik. Berarti sudah hadir di sini. Kita mulai saja. Silakan kelompok 3 ya. Baik, akan saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Duyantari dan teman-teman. Pada hari ini akan ada presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Anida Elma Sabil, Faisal Rafli, Rangga Putra Prasetya, dan yang terakhir Saidina Pambayun. Dan kelompok 3 akan membahas materi tentang luas permukaan. Kepada kelompok 3, dipersilakan. Terima kasih izin share screen ya, Bu.
Baik, eh, materi pada hari ini adalah luas permukaan, yaitu apa namanya, aplikasi dari integral lipat dua. Mungkin bisa di next. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Oke, Ang? oke. Kalau untuk kelompoknya ada Anida, Rangga, Saidina, dan Faisal. Mungkin mulai langsung di next. Oke, untuk itu kita em, lanjut ke materinya, yaitu di sini dimisalkan ada sebuah em, apa namanya, gambar ya. Anggaplah G gitu adalah sebuah permukaan di atas daerah tertutup yang terbatas S pada bidang XY. Asumsikan bahwa F kontinu dan turunan parsial pertama Fx dan Fy. Kita mulai dengan membentuk suatu partisi P terhadap daerah S dengan garis-garis yang sejajar sumbu X dan Y. Gambarnya ada di sampingnya, jadi direfleksikan gitu loh. Di atasnya ada gambarnya, terus di bawahnya direfleksikan gitu, kayak bayangannya. Mungkin boleh di next. Oke, misalkan RM dengan M1, 2, sampai N menunjukkan persegi panjang yang sepenuhnya terletak di dalam S untuk setiap M. Misalkan GM merupakan bagian dari permukaan G yang diproyeksikan terhadap RM, dan misalkan PM adalah titik pada GM yang diproyeksikan pada pojok RM dengan koordinat X dan Y yang paling kecil. Akhirnya, andaikan TM menyatakan jajar genjang dan dari bidang singgung pada PM yang diproyeksikan terhadap RM, seperti yang ditunjukkan pada gambar satu dan gambar 2. Next. Oke, itu yang kiri itu eh, yang secara luasnya. Nah, ini yang kanan itu diperkecil lagi dengan penjelasan yang tadi. Mungkin boleh di next. Oke. Selanjutnya kita mencari luas jajar genjang TM yang mana proyeksinya adalah RM. Misalkan UM dan VM menyatakan vektor yang membentuk sisi TM, maka UM sama dengan delta XMI ditambah FX dikali delta XM dikali K. Lalu VM-nya delta YM dikali J ditambah FY dikali delta YM dan K. Dari pelajaran kita sebelumnya, kita tahu bahwa luas jajar genjang TM adalah eh, perkalian vektor dari UM dan VM, di mana UM dikali VM, gitu. Lalu ada apa namanya, di olahannya gitu. Jadi 0 dikurang Fx dikali delta XM dikali delta YM dikali I, lalu FY dikali delta XM dan delta YM dikurang 0 J ditambah delta XM dikali delta XM dikali delta YM dikurang 0 K, lalu menghasilkan ARM dikali min Fx I dikurang FY J ditambah K. Mungkin boleh next. Nah, tadi sehingga luas TM itu adalah A TM sama dengan perkalian vektor UM dan VM, lalu sama dengan A RM akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1. Lalu kita kemudian kita menambahkan luas jajar genjang singgung tersebut TM dengan M1, 2, dan sampai N, dan mengambil limit untuk mendapatkan luas permukaan G. Jika norma P partisi S adalah kecil, maka himpunan jajar genjang singgung TM akan aproksimasi permukaan G, dan semakin kecil norma P dibuat, maka baik aproksimasi tersebut luas permukaan G didefinisikan sebagai next. Nah, diproyeksikan sebagai AG sama dengan limit nomor P sampai 0
sigma n m sama dengan 1 ATM. Lalu sama dengan limit P sama dengan sampai 1. Limit P mendekati 0, sigma n m sama dengan 0, akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1 ARM. Lalu sama dengan integral S, akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1 dA. Atau lebih tepatnya G sama dengan integral lipat 2S, akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1 dA. Oke, selanjutnya kita bisa langsung beralih ke contoh soal nomor 1. Jadi, jika kita punya sebuah daerah yang dinyatakan dengan S, itu sebuah persegi panjang. Nah, dia terletak di bidang XY yang dibatasi oleh koordinat X lebih besar dari 0 dan X lebih besar dari sama dengan 0, dan X lebih kecil dari sama dengan 1. Serta Y lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan dari 2. Nah, kita diminta untuk mencari luas dari Z yang mempunyai persamaan akar 4 dikurang dengan X kuadrat. Mohon maaf. Boleh di next? Oke, untuk jawaban nomor 1, jadi kita bisa nyatakan Z ini dengan fungsi XY, di mana fungsinya itu jadi akar dari 4 minus X kuadrat. Nah, untuk mencari Fx dan Fy, kita cukup menurunkan dari fungsi Fx awalnya. Untuk Fx sendiri, dia menjadi minus X per akar 4 minus X kuadrat. Dan untuk Fy-nya sendiri menjadi 0 karena kita tidak memiliki variabel Y di dalam fungsi ini. Nah, untuk luas permukaan dari gambar tadi, kita bisa mencarinya dengan rumus yang sudah diberikan oleh Rangga, yaitu integral lipat 2S akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 dx dy atau disingkat dengan dA. Nah, kita tinggal masukin aja ke persamaannya, tapi di cara ini kita nggak langsung masukin batas atas bawahnya dulu, kita cari hasil dari akarnya sampai selesai dulu. Jadi kita cari fungsinya. Nah, di hasil akhirnya itu kita nemu 2 per akar 4 minus X kuadrat. Nah, karena 2-nya ini dia satu konstanta yang nggak punya variabel X ataupun Y, bisa kita keluarin langsung. Dan kita bisa integralin kayak biasa terhadap Y dan X, sehingga hasilnya itu 2pi per 3. Nah, ini gambaran buat nomor 1 yang lebih jelas. Jadi di sini kita punya soal yang mirip, tapi dengan batasan yang berbeda. Yang bedanya itu di Y-nya aja. Y-nya jadi lebih kecil dari sama dengan 4, kalau tadi 2. Nah, di sini sesuai yang tadi saya bilang, jadi pertama untuk mencari Fy, kita bisa langsung turunin aja dari Z-nya, sehingga kita dapat minus X per akar 4 min X kuadrat, seperti yang tadi. Dan Fy-nya itu 0 karena dia cuma konstan. Karena dia nggak punya variabel Y, dan ibaratnya X itu cuma jadi konstanta kalau kita nurunin Y. Kita bisa proses kayak tadi, kalau tadi dia Fy kuadratnya itu nggak dimasukin, tapi kalau di sini dijelasin, jadi Fy kuadratnya itu 0. Nah, karena 0 tambah yang lain itu tetap nggak berpengaruh, jadi dia hilang sendiri aja kayak biasa. Nah, tadi kan tiba-tiba kita dapat 2 per akar 4 min X kuadrat ya. Itu tuh dapatnya dari akar dari 4 per 4 min X kuadrat. Boleh di next? Oke, dari situ kita dapat 2 per akar 4 min X kuadrat, seperti soal yang tadi, dan konstanta 2-nya itu bisa dikeluarin langsung, seperti di proses yang di bawahnya. Nah, teman-teman juga harus ingat, di semester 1 kan kita juga kalau punya integral dari dx per akar dari A kuadrat per min akar dari A kuadrat min X kuadrat. Nah, dalam hal ini tuh akar 4 min X kuadrat atau 2 kuadrat min X kuadrat itu jadi sin inverse dari X per A. Nah, bisa kita masukin aja jadi 2 integral dengan batas atas 0 dan 4 dari sin inverse X per 2 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 dy, itu hasil akhirnya nanti kalau semuanya udah diproses jadi 4 per 3 dari pi. Gitu.
Nah, untuk yang bertanya-tanya kenapa sin inverse tengah itu hasilnya pi per 6, karena sin inverse dari sin yang ngehasilin setengah itu sin 30 derajat. Terima kasih. Oke, tes. Selanjutnya nomor 3. Contoh soal nomor 2 sih seharusnya. Tadi kan nomor 1 ya. Carilah luas dari bagian permukaan fxy sama dengan 1 min x sama dengan 1 min x kuadrat plus y yang terletak di atas bidang segitiga dengan titik-titik 1,00, terus titik y-nya 0,-1,0 dan y juga ini 0,10. Ya udah, terus itu kan udah ada rumusnya, integral akar fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1 dA. Ya udah dimasukin kan. Jadinya turunan buat fx itu min 2x. Turunan dari fx min 2x, habis itu turunan dari fy 1. Turunan dari sini ya. Kenapa bisa gitu? Karena ya si fy turunannya ya cuma ada 1. Kayak turunan dari fy ya 1. Habis itu dimasukin kan. Jadinya ini gambarnya x-nya 1,0, habis itu y-nya 0,1 dapat dari sini. Terus yang ini 0,-1 dapat dari sini. Di situ integralnya 0,1, ini integral buat si x. Habis itu integral y sama dengan 1 min x, y sama dengan x min 1. Kenapa bisa dapat gitu? Karena menggunakan persamaan garis lurus menggunakan 2 titik. Jadi yang rumusnya kayak gini, y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1, x2 kurang x1. Jadi x-nya, buat x-nya kan 1,0, habis itu y-nya 0,1. Nah, kalau buat si 0,1 ini kenapa sih? Nah, kalau buat si 0,1 ini dapatnya 1 min x. Udah dicari ya, jadi ya 1 min x. Di situ sama halnya kayak yang 0,-1. 0,-1 juga begitu juga. Dapatnya x min 1. Nah, ya udah habis itu dimasukin kan. Ini 4x kuadrat plus 2. Ya, bisa dapat pakai itu. Ya udah, dapat dari sononya akar 1 per. Terus ini pangkat 1 per 2 di ini nih, apa? Sebelumnya jadinya akar ya, kayak gitu. dx. Habis itu kan udah diturunin nih si 4x kuadratnya. 4x. Ya, udah diturunin kan? Ini jangan kemanain, Cok. Habis itu kan 4x kuadrat plus 2. Itu kan turuninnya buat dy ya. Sedangkan si 4x kuadrat plus 2-nya nggak punya dy. Jadinya ya udah tinggal tambahin y. Habis itu batas bawahnya x min 1, batas atasnya 1 min x buat si y. Ya udah deh dimasukin. Y-nya 1 min x. Terus ini kan nggak ada y ya, jadinya udah dikurang x min 1 sini. Habis itu dimasukin. Next. Nah, udah dapet jadinya kayak gini. Yang tadi ya. Habis itu di karena ini kan sama ya 4x kuadrat plus 2 nih, 4x kuadrat plus 2. Jadinya apa sebutannya ya? Jadinya 1 min x dikurang x min 1 gitu. Dikali 4x kuadrat plus 2 pangkat setengah. Habis itu 1 ditambah 1, 2 min x dikurang x jadinya min 2x dikali sama sebelahnya. Nah, ini dx ya, karena tadi kan dia udah kelar. Habis itu, bentar. Karena ini habis itu dikali ya, kayak dikali 2 dikali 4x kuadrat plus 2.
sedangkan min 2x dikali 4x kuadrat plus 2 pangkat setengah. Karena udah dapet kan. Jadi kalau 2 pangkat 4x kuadrat plus 2 nih susah diintegralin gitu. Jadi ada rumusnya tertentu. Rumusnya kayak gini. Ada di buku Purcell halaman berapa gitu. Ada lah intinya rumusnya kayak gini nih. Akar U kuadrat plus minus A kuadrat DU. Rumusnya sama dengan U per 2 pangkat U kuadrat plus minus A kuadrat ditambah atau dikurang A kuadrat plus per 2 ln U plus minus akar U kuadrat plus A kuadrat tutup kurung plus C. Karena di sini kan integral tentu ya, jadi C-nya nggak pakai. Habis itu, oh ya ini BTW ini ya, dipisah, ini jadi A, ini jadi B. Habis itu, hmm, nah ya udah, anggap aja 2 ini, jadi gimana ya? Intinya hilang deh, intinya hilang. Habis itu 4 U-nya jadi 4 U kuadrat sama dengan 4x kuadrat. U-nya itu 2x, A kuadratnya 2, otomatis A-nya akar 2. Lalu ya udah dimasukin dia apa disubstitusiin. Terus batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Karena ini integral tentu ini 2x per 2 dikali akar 4x kuadrat plus 2. Jadi dia dimasukin ya. X sama dengan 1. 2x kok bisa ya? 2 dikali 1 per 2 jadinya 1 kan. Habis itu akar 4x kuadrat. Jadinya 4 kali 1 kuadrat 4 plus 2. Jadinya akar yang ini akar 6. Habis itu 2 per 2 ini nggak diapa-apain. Ini ln 2 kali 1 ditambah akar 6. Jadinya ln 2 plus akar 6. Selanjutnya substitusiin yang batas bawah yaitu 0. Karena ini 2 dikali 0 jadinya 0, otomatis ini juga 0. Terus 2 per 2 ln 1 ya tetap ya. Karena ini 2 dikali 0 tetap 0. Akar 4 dikali 0 plus 2 jadinya min ln akar 2. Lanjut akar 6 plus ln. Ini disederhanain lagi ya. Jadi kalau ln itu kalau pengurangan ya sebutannya pengurangan itu jadinya dibagi ln 2 plus akar 6 per akar 2. Karena disederhanakan lagi akar 2 jadinya akar 2 per akar 2 jadinya 2 akar 2 dikali akar 2 jadinya 2. Terus 2 plus akar 6 dikali akar 2 gitu. Habis itu kan disederhanain lagi ya, jadinya 2 akar 2 ditambah akar 12. Akar 12 dapat dari akar 6 ditambah dikali akar 6. Ya udah, akar 12 disederhanain lagi jadi 2 akar 3. Lanjutannya akar 6 plus ln akar 2 ditambah akar 3. Kenapa bisa gitu? Karena ini 2 dicoret, 2 dicoret, 2 dicoret. Gitu. Lanjut. Selanjutnya B. Nah, B ini menggunakan integral parsial di yang biasa lah, gampang itu. Punya 4x kuadrat plus 2. Terus dudx. Dudx itu apa dah? Dudx. Oh iya ya, benar-benar. Ya, integral iya ya. Habis itu turunan dari 4x kuadrat plus 2 kan 8x. Habis itu dx sama dengan du per 8x. Lanjut deh apa namanya? Dilanjutin. Jadinya 2x dipermisalkan lagi, u-nya diganti jadi ini. Habis itu pangkat setengah. Kenapa bisa pangkat setengah? Karena akar dikali du per 8x. Kenapa bisa du per 8x? Itu digantinya si dx. Terus ini kenapa bisa min 1/4? Oh ya, ini dapat min dari mana? Dari yang sebelumnya tadi. Ini kan dia kan yang kanan lah ya. Jadinya minus. Min 1/4 dapat dari 2. Ini 8 dicoret jadinya 1/4. Habis itu integral 1 dari 0 ke 1 u pangkat setengah du. Lanjut lagi min 1/4. Terus kalau turunan dari u setengah itu hasilnya 2/3 u 3/2. Terus integral dari 0 ke 1. Ya udah, ini gampang lah ya, disederhanain. Min 1/4 dikali 2/3 dicoret jadi min 1/6. Habis itu u-nya dibalikin lagi jadi kayak gini. Terus 1 dari integral 1 ke 0 ke 1. Habis itu ini kan 3/2 ya. 3/2 ibaratnya itu x
X dikali X setengah. Ya, jadinya ya ini X setengah gitu. Habis itu ya udah deh dimasukin satunya. Ya, satu dimasukin. Ini 4X kuadrat, 4 ditambah 2, ini 6. Akar 6. Ya, dikurang sama si 0 ini. Min 1/6. Min 1/6 yang biasanya. Ini 4. Maaf ya bahasanya nggak jelas. Habis itu X-nya itu 0. Ditambah 2. Ya udah jadinya 4 dikali 0 habis. 4 dikali 0 juga habis gitu. Ya, ini hasilnya min akar 6 ditambah 1/3 akar 2. Lanjut. Kan tadi udah ya? Enggak, jangan lanjut maksudnya. Kan tadi udah ya, A-nya si ini, yang tadi sebelumnya, B-nya si ini. Gitu. Dapat ya udah hasilnya gini. ln akar 2 plus akar 3 plus akar 2 pangkat 3. Akar 2/3 gitu. Lanjut dah. Ini lanjutnya. Bentar. Carilah luas permukaan paraboloid Z sama dengan 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat yang terletak di atas garis unit lingkaran. Nah, ini gambarnya. Habis itu, ini fx-nya dapat dari ini. 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat tuh turunannya si 2X. Kalau turunan buat si X ya, itu 2X. Kalau turunan buat si Y itu 2Y. Habis itu ya udah lanjut dimasukin. Ini 4X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 1. Karena rumusnya kayak gitu. Habis itu disederhanain lagi jadinya 4X kuadrat plus Y kuadrat. Habis itu udah dapet nih ya batas atas batas bawahnya 0. Sebentar. Terus ini kenapa bisa batas, iya ya bentar. Sebelumnya DRDP dari mana ya? Oke. Jadi ini kan 0, batas atasnya 0, batas bawahnya 2pi. Kenapa bisa begitu? Karena ini berbentuk lingkaran. Nih, 0. Oke. Ini 0 kan 2pi ya. 2pi itu jadinya full lingkaran. Terus ini kenapa bisa 0? Ini kenapa bisa 1? Karena R. R-nya 0 menuju 1. Ibaratnya jari-jari lah. Gitu. Habis itu, ya ini kenapa DA-nya RDRDP? Kenapa ya? Eh, ah, bentar. Oh ya ini X kuadrat plus Y kuadrat. Dia tuh sama dengan jari-jari. Dia dapat R. Habis itu, karena R, jadinya dapatnya RDRDP gitu. Karena emang kayak gitu rumusnya. Emang kayak gitu rumusnya ternyata. Habis itu, hmm, ini pertama-tama disimpelin dulu. Pakai yang awal ini aja dulu. Yang ini. Ya, jadinya kayak gini. Akar 4R kuadrat plus 1 dikali R dr. Ya kan? Terus dipakai integral parsial lagi. 4R kuadrat plus 1 itu U dikali R ini dr. Turunan dari 4R kuadrat plus 1 itu 1/8R. 8R doang, 8R doang. Sebentar, 8R doang. Itu DU per 8R. Itu dr. Habis itu jadinya kayak gini. Habis itu karena 1/8 ini nggak ada hubungannya sama DU, dia dibawa keluar. Integral 0 ke 1 U pangkat setengah. Karena akar U, DU, habis itu 1/8. Seperti biasa, U setengah itu kalau diintegralin jadinya 2/3, U 3/2. Terus integralnya dari 0 ke 1. Disubstitusiin deh. Jadinya, enggak, jangan disubstitusiin dulu. Diganti, U-nya diganti jadi yang awalan. U-nya itu 4 R kuadrat plus 1. Gitu. Habis itu dimasukin si 1 sama 0-nya. Habis itu eh, R kan dimasukin ya. Jadinya 4 dikali 1 kuadrat plus 1 sama dengan 5. Itu ini udah nemu buat si integral dr-nya itu. Sekarang integral buat si dp. Ini kan batas atas batas bawahnya 0, batas atasnya 2pi. 5
akar 5 min 1 per 12 dpi. D theta. Habis itu karena per 12 seperti biasa nggak ada hubungannya sama d theta, jadi dia dikeluarin. Habis itu udah nemu integral dari 5 pangkat 5 min 1 karena dia nggak ada hubungannya sama d theta juga, tapi dia sebagai pembilang, jadinya dia udah pasti dikali pi. Pi lagi. Theta dikali theta. 5 akar 5 theta min theta. Untuk integralnya 0 menuju 2 pi. Lalu udah deh dimasukin lagi. Tetanya jadi 2 pi. Terus theta yang ini 2 pi juga. Karena 5 selanjutnya buat si 0 kan. Sedangkan si 0 ya udah 0 dikali 5 akar 5 jadinya 0 dikurang 0. Jadinya nggak dimasukin. Terus karena ini 2 pi ini kan ada 2 ya. Jadinya buat dicoret sama buat disederhanain jadi pangkat 6 1/6. Terus disederhanain lagi jadi pi-nya ini dikeluarin keluar jadinya pi per 6 dikali 5 akar 5 min 1. Next, Nida. Selanjutnya, nomor 5. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh... Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Nomor 5, hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis X plus Y sama dengan 2 dan 2Y sama dengan X plus 4 dengan menggunakan integral lipat 2. Nah, garis di sini garis X tambah Y itu kan ekuivalen sama X sama dengan 2 min Y ya. Nah, terus juga garis 2Y sama dengan X plus 4 itu ekuivalen sama X sama dengan 2Y min 4. Nah, maka luas daerah yang dimaksud adalah A sama dengan integral lipat 2 dA sama dengan integral 0 menuju 2 integral X sama dengan 2Y min 4 menuju X sama dengan 2 min Y dx dy. Nah, terus kita integralin yang di dalamnya dulu. Jadinya 2 min Y dikurang 2Y min 4 dy. Nah, hasilnya integral 0 menuju 2, 6 min 3Y dy. Nah, selanjutnya kalau udah dapet ini, kita integralin si Y-nya ini dapat 6Y min 3 per 2 Y pangkat 2. Nah, terus dimasukin ke batas atas sama batas bawahnya. Jadi 6Y min 3 per 2Y kuadrat dengan batas 0 sampai 2. Hasilnya 12 dikurang 6 dikurang 0 sama dengan 6. Jadi luas daerah yang dimaksud adalah 6 satuan luas. Luas daerah yang dimaksud itu yang hijau ini. Lanjut nomor 6. Rumuskan integral untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva polar R sama dengan 3 plus 2 sin theta yang berada di luar lingkaran R sama dengan 2. Nah, luas daerah yang dimaksud ini yang diarsir warna kuning. Nah, langkah pertama untuk mencari titik kosong kedua grafik yang diberikan, buatlah persamaan. Nah, tadi kan diketahui kurva polar itu R sama dengan 3 plus 2 sin theta. Nah, di sini kita cari sin theta-nya itu berapa. Nah, sin theta sama dengan minus setengah. Nah, diperoleh 0 sama dengan 7 pi per 6 atau 0 sama dengan 11 pi per 6. Nah, di sini tuh dipakainya tuh pi. Kalau misalnya nggak pakai pi, dia jadi 7 pi per 6 itu 210 derajat atau 11 pi per 6 itu 330 derajat. Nah, jadi perlu dicatat bahwa negatif pi per 6 itu didapat dari sini karena sin tetanya itu minus setengah, jadinya ini tuh minus 30. Minus 30 atau minus pi per 6 ekuivalen sama si 11 pi per 6. Nah, kita pakainya yang minus pi per 6. Soalnya kita kan mau nyari yang sumbu positif. Kalau misalnya pakai yang 11 pi per 6, dia bakal menuju sumbu minus Y negatif. Nah, jadi kita peroleh batas pertidaksamaan itu
minus pi per 6 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 7 pi per 6 atau 2 kurang dari R kurang dari 3 plus 2 sin theta. Jadi luas daerah D yang ini dinyatakan oleh integral lipat 2 dari minus pi per 6 menuju 7 pi per 6 dan 2 menuju 3 plus 2 sin theta R dr d theta. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada PJ. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materinya dengan jelas. Bagi teman-teman yang masih terasa kurang jelas dan ingin bertanya, boleh dipersilakan untuk menekan fitur raise hand. Ya, silakan teman-teman jika ada pertanyaan untuk kelompok 3, silakan sebelum saya nanti. Jadi yang dibahas di sini tadi apa mengenai luas permukaan ya, luas permukaan. Jadi sebagai implementasi dari integral lipat 2. Oke, kalau bisa diringkas langkah-langkah untuk mencari luas permukaan apa kelompok 3 ya? Langkah-langkahnya, Bu, rumusnya, Bu. Apa yang harus di Oh, ya, rumusnya ya integralnya ada 2 kan, integral lipat 2 akar fx kuadrat. Fx kuadrat tuh turunan dari fx-nya yang udah ada fungsinya dikuadratin ditambah fv kuadrat. fv-nya tuh turunan dari fungsi yang ada tapi buat si y dikuadratin ditambah 1 dA. dA itu bisa dy bisa dx, bisa dy dx, bisa dx dy. Tapi kalau lingkaran bisa r dr d theta. Itu sih. Ya, jadi rumus untuk mencari luas permukaan itu tadi adalah apa? Integral lipat 2 dari akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat plus 1 dA ya. Ya, betul. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Nanti jangan sampai yang paham hanya yang presentasi ya. Ini yang harus dihindari ya. Mungkin saya rasa apa namanya presentasi yang ditampilkan oleh teman-teman mahasiswa sudah baik ya. Ada usaha, ada effort untuk mencari tahu begitu ya, mencari tahu dan menyiapkan materi begitu ya, dan mencobanya terutama ya. Nah itu mungkin harapannya seperti itu. Cuman yang digarisbawahi jangan sampai yang menjadi bagiannya saja yang dipahami, tetapi dari kelompok lain itu juga harus bisa dimengerti ya. Nah ini apa namanya melatih juga apa namanya cara pemahaman dan komunikasi dari mahasiswa juga bagaimana mempresentasikan, bagaimana berbicara dan menjelaskan. Mungkin tadi memang ada beberapa yang mungkin kalimatnya mungkin nanti ke depannya dibuat formal lagi ya Faisal, tapi sudah bagus Faisal apa sudah mencoba soal-soalnya, tapi kalau kemampuan ini nggak dilatih itu nggak terbiasa nanti kalian apa namanya gugup gitu ya. Kalau sudah terbiasa saya yakin apa namanya akan semakin bagus ya kan. Itu adalah salah satu manfaatnya gitu ya. Nah tapi yaitu teman-teman kelompok lain harus bisa juga menerima materi-materi dari kelompok lainnya lagi gitu. Jadi di dalam kalkulus ini memang apa namanya apa sih luas ya. Jadi mungkin tadi ada beberapa Faisal yang sampaikan bahwa untuk mencari integral ini itu kita menggunakan rumus yang ada di Parsel. Nah, di halaman akhir-akhir buku Parsel itu memang
disediakan gitu ya, disediakan rumus-rumus gitu ya. Apa namanya? Banyak sekali. Nah, itu mungkin harus sesekali kalian buka dan kalian lihat ya di buku-buku parselnya itu, atau mungkin ditulis ulang sendiri gitu ya. Misalnya integral ini hasilnya apa? Karena memang kalau misalnya itu sebenarnya bisa kita kerjakan, cuma nanti lama gitu ya, lama dan banyak sekali gitu. Jadinya itu akan mempermudah kalian. Jadi, oh ini hasilnya adalah ini. Nah, itu memang rumus-rumus khusus kadang-kadang yang mungkin perlu penyelesaian panjang sudah disediakan di situ di halaman terakhir di buku parselnya. Gitu ya. Mungkin sedikit review mungkin ya, apa itu namanya, menjelaskan secara sederhana dulu dari tadi. Luas permukaan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya. Di sini mungkin mulai dari awal ya. Mencari luas permukaan. Jadi misalkan G itu bagian permukaan dengan persamaan Z sama dengan ini ya. Z sama dengan Fxy yang berada di atas daerah S pada bidang XY. Ya, di sini ini adalah gambarnya, jadi ada bidang XO, XYZ gitu ya. Kemudian luas permukaan G itu ditulis dengan AG. A itu luas permukaan G diberikan tadi. Di sini adalah AG ini adalah integral lipat 2 ya dari daerah S itu. Kemudian akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 dA. Di mana tadi Fx ini adalah turunan parsial F ke X dan Fy tadi adalah apa? Turunan parsial F ke Y. Ya, misalnya contoh sederhananya adalah tentukan luas permukaan bidang 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6 gitu ya, yang berada di oktan pertama. Nah, untuk menggambar permukaan 3X plus 2Y plus Z sama dengan 6, itu kan kita ambil titik potong ya. Titik potong bidang dengan sumbu X. Berarti kalau dengan sumbu X artinya di situ adalah Y sama dengan 0 dan Z itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh X-nya berapa? 2 gitu ya. Nah, kemudian dengan sumbu Y, kalau sumbu Y berarti titik X-nya itu sama dengan 0, Z-nya itu sama dengan 0, sehingga diperoleh Y-nya di situ adalah sama dengan 3 gitu ya. Di sini tadi X-nya 2, Y-nya 3. Nah, Z-nya bagaimana? Z dengan sumbu Z itu adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 0, diperoleh Z-nya itu adalah apa? 6. Sehingga di sini luas G, daerah G ini adalah Z sama dengan 6 min 3X min 2Y. Nah, permukaan bidang persamaannya di sini Z sama dengan 6 min 3X min 2Y. Maka Fx turunan X ya, turunan X-nya itu adalah negatif 3 ya, bukan min 3 ya. Negatif 3, min plus itu kan operasi ya, diingat-ingat ya, kalian kan nanti calon guru ya. Nah, kalau min plus itu operasi, kalau positif negatif itu adalah bilangan bulat ya. Fx itu adalah negatif 3 dan Fy-nya itu adalah negatif 2. Gitu ya. Nah, proyeksi G pada bidang XY dapat digambarkan dengan daerah perpotongan bidang. Tadi di sini daerahnya adalah Z itu sama dengan 6 min 3X min 2Y. Dengan bidang Z sama dengan 0. Kalau 0 kita masukkan, 6 min 3X min 2Y atau Y sama dengan 3 min 3 per 2X. Ya, maka batas D-nya di sini adalah, ini ya 0 dengan 2. Batas Y-nya di sini adalah, yang ke atasnya di sini adalah 0 sampai dengan ini tadi. Negatif 3 per
2X ditambah 3. Maka luas permukaan G-nya AG-nya kita bisa menggunakan rumus tadi ya, rumus itu tadi bahwa F akar dari apa tadi? Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 dA. Nih ya. Terus kemudian dikerjakan integralnya, ketemulah 3 akar 14 tadi. Gitu ya. Kemudian misalnya di sini tentukan luas bagian permukaan Z sama dengan XY yang berada di dalam silinder X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Kalau lihat persamaan permukaannya ya, permukaannya di sini Z itu sama dengan X kali Y, maka Fx turunannya adalah Fx itu berarti Y, Fy sama dengan X. Daerah D berupa lingkaran ya dengan persamaan silinder di sini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, maka kita mengingat kembali bahwa koordinat polar ya, batas D itu adalah R-nya itu 0 sampai dengan 1 dan θ-nya itu 0 sampai dengan 2pi. Ya, maka luas permukaannya yang dimaksud adalah S tadi adalah integral lipat 2 D daerah D tadi ya, akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 dA. Kemudian kita masukkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 1 dA tadi. Kemudian bisa kita ubah ke dalam koordinat polar tadi ya. Maka dicarilah integralnya sehingga ketemulah di sini 2pi per 3 dikali 2 pangkat 3 per 2 min 1. Nah, sekarang nomor 3. Silakan kalian coba dulu nomor 3. Hitunglah luas bagian permukaan Z sama dengan X kuadrat ditambah 2Y yang berada di atas segitiga T di bidang XY dengan titik sudut 0,0, 0,1, dan 1,1. 5 menit ya. Nanti silakan raise hand yang sudah bisa. Kemudian saya infokan tugas-tugas yang sudah diberikan. Saya baru dapat ini dari Bu Leni, sudah saya isi LMS-nya. Jadi nanti kalian bisa upload tugas-tugasnya yang kemarin ke masing-masing pertemuan ya.
Ya, apakah sudah ada yang bisa? Haikal mau coba Bu, ini dikit lagi selesai boleh? Oke. Mungkin nanti lewat foto ya Bu, saya foto dulu sebentar. Ya, silakan. Terima kasih, sehat terus ya. Maaf ini kalau Haikal masih ngitung, kalau misalnya terlalu lama boleh teman-teman yang udah punya jawabannya duluan aja. Ya, Haikal. Siapa tadi Haikal ya? Iya Bu, belum selesai tapi ini yang di integral terakhirnya saya nggak ngerti soalnya. Bu, saya mau coba boleh nggak Bu? Ya, silakan, Faisal. Tapi nggak tahu benar apa salah. Sabar. Izin share screen ya. Apa sudah terlihat? Udah ya. Jadi soalnya apa ya? Soalnya kan, bentar dong. Mana sih soal? Bentar Bu, saya cek soalnya. Saya lupa nulis.
Itu gambarnya kecil banget, Faisal. Belum belum ngomong sih dari tadi. Sorry. Ini kan tadi udah sampai mana ya? Ini ya gambarnya kecil, maaf. Terus Iya, itu di belakang aja, Faisal. Di sebelah kanannya pakai pen itu. pakai pen, oke. Set, set. Ini 1,0 ya 0,1 salah, sorry. 0,1 ini 0,0. Terus yang ini 1, salah, sorry. 0,1 ya. Terus di sini 1,1. Kalau dibuat segitiga kayak gini. Sabar ganti warna. Kalau dibuat segitiga mungkin kayak gini ya. Nah, habis itu karena saya tadi yang materi saya sih saya menggunakan persamaan dua garis lurus ya. Apa maksudnya? Garis lurus yang kayak ini nih, Y min 1 per Y2 min 1. Situ titiknya saya pakai yang 0,0 sini sama 1,1 si ini. Itu. Karena ya mau nyari yang garis ini nih, garis ini. Ya udah disubstitusiin, Y1-nya itu si 0, Y Y2-nya si 1, X1-nya si 0, X2-nya si 1 gitu. Nah, dapat Y-nya sama dengan X gitu. Ini perlu dicari sini sama dengan X. Habis itu sedangkan si 0,1 sama 1,1 ini saya nggak tahu sih bener apa salah. Kayaknya salah sih. Ini Y-1. Maaf, salah sedikit soal tuh, Faisal. Titiknya itu 0,0, ya kan? Iya 0,0, 0,0. 0,0, Hah? 1,0. Oh, 1,0 ya, Bu? Ya, maaf. Mungkin saya ini salah ini. Oh, 0,0, 1,0, dan 1,1. ulang Bu, bentar. Saya kurang dengar. 0,0 0,0, ya. 1,0, dan 1, 1,1. oh. Oh, ya udah salah berarti ya ini juga. Nggak apa-apa, dulu dilanjutin. Oh ya udah saya lanjutnya dimulai dari Cuma ini doang. lanjutnya saya ini aja kali ya, langsung 1,0 ya. Saya bisa ganti sih. Bisa ganti saya udah. Saya coret ulang. Z X kuadrat plus 2Y. Saya gambar dulu. 0,0 1,0 1,1. Oh, berarti gini ya. Oh, ya paham. Berarti ini yang dicari ini integral buat batas bawah apa ya? Batas Y berarti ya Bu ya yang dicari ya. Batas si X ya Bu ya. Batas si X. Ya, Batas X-nya berarti berapa, Faisal? batas X-nya berarti pakai yang ini. Kalau batas Y kan 0 sampai 1 ya Bu ya. Oh, batas Kan, Y. Kenapa? Sorry, maaf. ya berarti batasnya berapa? Bat X-nya itu kan berarti kan 0 sampai 1 ya. batas Y-nya iya 0,1. Kalau batas X-nya Ini gambarnya mana sih? ini enggak, Pak? Batas X-nya kan berarti 0 sampai 1 ya, Faisal. Iya. Kalau yang tadi saya ya, Batas Y-nya itu berarti apa? Y sama dengan X. Iya, Y sama dengan X. Iya, sampai 0. Jadi 0 sampai 0 X. Oh, iya 0 sampai. Oh, saya terbalik berarti ya yang tadi ya. Nah, Terbalik. Oh iya, berarti saya lanjutin yang soal saya aja kali ya, yang tadi sebelumnya. 0 sama yang sampai X. Saya terbalik sih, Bu. ya Habis nggak itu yang eh penting. apa ya?
Apa? Ini saya integralin yang ini Ya. jadinya dy. Karena ini dia nggak punya y, berarti tinggal ditambah y. Habis itu dimasukin, substitusin y 0 sama 0. Batas bawahnya 0, batas atasnya x. Ini saya salah Ya, taruh. Mm-mm. di, di, di merah-merahin. Oh, di merah-merahin. Cok. Sip. Nah, 0. Habis itu Mm-mm. x-nya dimasukin ke si y. Berarti ini Itu jadinya 4x pangkat 3. Ini saya 4x pangkat 3 plus 5x. X pangkat 3 dari mana, Faisal? Dari ini, kan si y-nya diganti, Bu. Ja- Si si itu ZX kuadrat ya, ZX kuadrat kan 4X kuadrat ya. Ya, Mm. Kemudian ZY itu kan berarti ZY kuadrat itu berapa? 2 4. kuadrat. Iya, Iya. Terus 2 saya kuadrat tambah 1 jadi 5. tambah 1. Berarti 4X kuadrat ditambah 5. 5. Ya. Iya. Mm. Berarti Wih. integral berapa kesimpulannya? Kesimpulannya integral Integral eh 1. maksudnya yang mana, Bu? Ini kan y-nya kan saya masukin ke sini. Oh iya, saya setengah aja belum saya jadinya setengah. Waduh, saya salah sih, Bu. Ya ulangi dulu Faisal. Apa? Dicoret-coret dulu deh di ininya. Ya, udah ambil. Y-nya itu dari mana itu? Y-nya dapat dari sini, Bu. DY. Terus saya karena dia nggak punya Y, jadi tinggal tambahin dia aja. Hmm. Itu Y-nya batasnya apa? 0 sampai X kan? Iya, 0 sampai X, tapi ini salah. Hmm. 0 sampai X. Bentar. Ya, batasnya kan berarti di situ 0 sampai X. 0 sampai 1, 0 sampai X, akar dari 4X kuadrat ditambah 5. Hmm, iya ya. Ya, Salah ya. dx. Bentar. Hmm. Ya, benar nggak Faisal? Iya, benar-benar. Saya salah. Terus kemudian dicari integralnya sendiri. Bisa ya? Bisa, bisa. Ya. Ini saya stop share ya, Bu. Jadi gitu ya, teman-teman yang lain. Nanti Faisal dirapiin kerjaannya, nanti habis itu di-share ke temennya. Oke, oke. Makasih, Bu. Hmm. Salah. Oke, nomor selanjutnya. Hitunglah luas bagian. Nah, nomor berapa berarti? Nomor 2 ya? Iya, Bu. Nah, ini. Ya,
Ya dicoba dulu nomor 2 ya. Ya ya. Oke, yang sudah.
Udah, maksudnya dari sekolahnya udah ini. Hmm. Hmm. Ya, mudah-mudahan bisa lulus ya. Ya udah segera daftar aja supaya nanti maksudnya minggu depan di ujian ya. Ya. Bu, saya mau izin jawab nomor 2. Ya, silakan. Oke, Siapa ini? Faisal lagi, Bu. Oh, Faisal lagi, pokoknya sudah Faisal. Oh, nggak apa-apa ya. Oke, eh, soalnya, oke, udah terlihat kan? Soalnya apa ya? Tadi kan Z sama dengan plus Z sama dengan 1 plus X kuadrat plus Y. Z sama dengan 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat. Z sama dengan 9. Jadi, ada satunya nggak ya? Nggak ada deh. Ya udah, ini kan X kuadrat, kayaknya nggak ada sih. X kuadrat plus Y kuadrat, saya lupa sih. Ngejelasin apaan, Sal? Nomor Belum 2 ada tadi. di layar. Gua udah share screen, belum kelihatan. Belum, karena Bu Dwi Oh, iya. masih Oh, masih ya? Nah, ini coba sekarang share screen ya. Maaf ini apa ada mahasiswa pada minta tanda tangan soalnya. Ya, Apa-apa. silakan. Ini udah terlihat apa belum? Udah cuman kurang besar ya. Aduh, Ya udah. bentar. Saya tuh salah dulu. Misalkan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Terus Z sama dengan 9. Jadi, jadi saya ininya, jadi saya simpulin R sama dengan 3. Alias batas atasnya tuh 3. Kayak, ya batas atas 3. Habis itu kan Fx itu turunan dari X kuadrat plus Y kuadrat ya. Berarti turunan dari X kuadrat tuh 2X. Turunan dari Y kuadrat itu 2Y. Habis itu dimasukin ke rumusnya. Rumusnya kan kayak integral lipat 2 akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat plus 1 R dr dp. Kenapa bisa pakai R dr dp? Karena ini lingkaran, jadinya makanya itu biasanya. Tapi emang kayak gitu kan sih harusnya. Kayak gitu. Habis itu 4x kuadrat plus 4y kuadrat disederhanain. Jadi x jadinya kan 4 dikali, kurang besar sih jadi enggak. 4 dikali x kuadrat plus y kuadrat kan. Karena x kuadrat plus y kuadrat sama dengan R, jadi 4R kuadrat plus 1 dr. Karena ini lagi ngomongin yang ini dulu, yang kecil dulu. Jadi kayak gitu. Terus integral 0 sampai 3 akar U. Kenapa U? Karena 4R kuadrat plus 1 diparsialin lah. Diistilahin akar U dikali R kali DU per 8R. Terus 8-nya dikeluarin jadi 1/8 integral batas bawah 0 batas atas 3 U 1/2 DU. Kok ya benar. Sama R-nya dicoret ya, hilang. Jadinya kan R atas sama R bawah tuh. Terus 1/8 dikali 2/3 U 3/2. Turunan dari U setengah, turunan. Integral dari U setengah itu 2/3 kali U 3/2. Terus batas atas 3, batas bawah 0. Selanjutnya substitusi yang dimasukin. Jadinya 1/8 dikali 2 dikali U-nya diganti jadi yang awalan 4R kuadrat plus 1 akar 4R kuadrat plus 1 per 12. Terus ini 8 dicoret sama 2 jadinya 1 sama 8-nya jadi 4, 4-nya dikali 3 jadinya 12. Terus batas atas 3, batas bawah 0 jadinya karena R kuadrat
karena R disubstitusin jadi 3, jadinya 4 dikali 9. R kuadrat itu kan 3 ya. R kuadrat itu kan 9, 4 dikali 9 jadinya 36. 36 tambah 1 jadi 37. Terus yang akar juga 37 akar 37 per 12 dikurang. Sekarang disubstitusin ke 0 jadinya 1 akar 1 per 12 sama dengan 1 per 12. Habis itu kan 37 akar 37 per 12 minus 1 per 12 ya. Karena penyebutnya sama, jadinya kayak disamain, digabungin aja jadi 37 akar 37 min 1 per 12. Terus karena per 12 yang nggak ada hubungannya sama d theta, jadi per 12-nya dikeluarin. Terus jadinya 1/12 integral batas bawah 0 batas atas 2 pi. Kenapa bisa 2 pi? Karena lingkaran tuh 2 pi 360 derajat. 37 akar 37 min 1. Sebenarnya 37 bisa jadi 37 3 per 2, tapi 37 akar 37 aja min 1 d theta. Itu 1/12 diintegralin sama theta, karena 37 akar 37 sama 1 nggak ada tetanya, ya udah tinggal masukin theta. Terus batas bawah 0 batas atas 2 theta 2 pi salah tulis 2 pi 1/12 dikali 37 akar 37 dikali 2 pi min 2 pi. Nolnya kan ya udah 0 hilang lah ya. Habis itu karena ini 2 pi sama 2 pi bisa dicoret sama 12, enggak karena 2 sama 12 itu bisa saling coret, jadinya 12 coret jadi 6, sedangkan 2 jadi 1. Terus pi-nya kan ada 2, apa ya, itu sifat ya, intinya pi-nya jadi keluar deh. Jadinya pi per 6 dikali 37 akar 37 min 1. Sekian. Apakah sudah benar, Bu Dwi? Apa, Faisal? Pi per 6. Oh, pi per 6 ya. Berapa? Pi per 6 Kali 37 akar 37 min 1. 37 3 per 2 lah. 37 pangkat 3 per 2. ya udah. Oh, bagus, Faisal. Ya, terima kasih, Bu. Oke, teman-temannya ada pertanyaan? Udah ya, Faisal, nanti kalau ada temannya nanya ya. Nggak ada, tapi mungkin cuma nambahin aja, Sal. Apa kan boleh? Itu tadi kenapa ada tulisannya ini bukan dv per dr, itu karena akar 4r kuadrat plus 1 itu dijadiin u. Nah, itu jadi buat gantiin variabel dr-nya itu harus diturunin dulu, makanya du per 8r itu. Yang ini nih. Ya. Coba. Ya, Boleh. yang ini. Tiba-tiba jadi Ya. du per ini. Itu diparsialin kau. Di parsialin kan si apa ya, parsial itu kan kayak dr sama dengan du per turunan dari u gitu. Ya kan? Gitu. Oke, sip. Thank you. Iya, turunan dari u-nya tuh kalau buat r kan jadinya 4r kuadrat, turunan jadi 8r. Satunya hilang. Baik. Ya, makasih kau. Selanjutnya, kuis ya. Nanti silakan dikerjakan di kertas gitu ya. Nanti langsung di-upload. Soalnya bentar dicariin dulu. Semuanya ya kuis siap-siap. Nih nomor 3. Ibu, maaf, ini kalau udah Raisen apa dikumpulin di mana gitu, Bu? Dikumpulin nanti saya buat di LMS. Oh, iya, baik. Namanya untuk tulis tangan ya, ditulis tangan. Terus nanti seperti biasa lah ya. 1 soal saja, 1 soal apa 2 soal?
Ya, Satu aja boleh, Bu. ya silakan satu soal saja. Terima kasih, Bu.